Salam sehat. Kita berjumpa kembali para siswa kami yang baik. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang kepolaran ikatan kovalen. Nah, sebelum kita masuk pada materi tersebut, terlebih dahulu kita lihat daftar tabel harga keelektronegatifan unsur-unsur. Nah, ini dia. Hidrogen 2,1, lithium Li 1,0, natrium Na 1,0, kalium 0,9, rubidium Rb, dan seterusnya. Inilah harga-harga keelektronegatifan unsur. Nah, misalnya H dengan S. H dengan S. Jika dia berikatan, maka dia mempunyai perbedaan keelektronegatifan 4,1 dikurangi 2,1. Berarti perbedaan keelektronegatifannya sama dengan 2. Iya kan? 4,1 dikurangi 2,1. Contoh yang lain lagi. H dengan Cl. H dengan Cl. Berarti perbedaan keelektronegatifannya 2,9 dikurangi 2,1 sama dengan 0,8. Contoh yang lain lagi. K dengan Cl. K dengan Cl. Berarti 2,9 dikurangi 0,9. Maka perbedaan keelektronegatifannya sama dengan 2. Misalnya Na dengan Br. Maka 2,8 dikurangi 1,0. Maka perbedaan keelektronegatifannya sama dengan 1,8. Harga perbedaan keelektronegatifannya itu disebut dengan momen dipol. Momen dipol. Berarti H dengan F, momen dipolnya adalah 2. Ya kan? H dengan Cl, momen dipolnya 0,8. Ya kan? 2,9 kurang 2,1, 0,8. Na dengan Br, berarti momen dipolnya 1,8. Oke, itulah mengenai perbedaan keelektronegatifan. Nah, berdasarkan kepolarannya, ikatan kovalen dibedakan atas 2. Ada itu ikatan kovalen polar, ada ikatan kovalen non-polar. Kepolaran suatu senyawa kovalen dapat ditentukan berdasarkan 2 hal. Yang pertama, berdasarkan perbedaan keelektronegatifan senyawa. Kalau perbedaan keelektronegatifannya besar, seperti H dengan F tadi, 4,1 dikurangi 2,1 sama dengan 0. Itu harga perbedaan keelektronegatifannya. Kalau harga perbedaan keelektronegatifannya besar, dia bersifat polar. Kalau perbedaan keelektronegatifannya mendekati 0, itu non-polar. Baik, faktor yang kedua adalah bentuk molekul. Kalau bentuk molekulnya simetri dengan tidak simetri, itu berbeda nanti.
Bisa polar, bisa non-polar. Baik, kita lihat senyawa kovalen non-polar. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau dia non-polar, apabila harga perbedaan elektronegatifannya 0, momen dipolnya 0. Nah, ini dapat terjadi apabila unsur-unsur yang membentuknya itu sejenis, satu macam. Maka kalau sejenis dia, keelektronegatifannya pasti sama. Misalnya Cl, harga keelektronegatifannya tadi 2,9. Maka kalau Cl dengan Cl bergabung, momen dipolnya 0. Nah, jadi senyawa kovalen non-polar ini apabila perbedaan elektronegatifannya atau momen dipolnya sama dengan 0. Itu terjadi pada senyawa yang sejenis. Baik, ini dia. Kita lihat. Sejenis. Momen dipolnya 0. Atau keelektronegatifannya sama. Nah, di samping itu juga bentuk molekulnya simetris. Jadi di samping dia unsurnya sejenis, itu bila bentuk molekulnya simetris, maka dia non-polar. Nah, ini dia. Sejenis. Maksudnya sejenis ini satu macam. Misalnya H dengan H. Dalam H2 ini berarti atom H dengan atom H. Sejenis dia. Dalam N2 berarti atom N dengan atom N. Cl2 berarti Cl dengan Cl. O2 berarti O dengan O. Jadi sejenis dia. Nah, boleh saja atomnya tidak sejenis, tapi bentuk molekulnya simetris. Contohnya ini. Nah, atau supaya lebih apa lagi simetris ini, atomnya lebih dari satu, tetapi atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas. Lihat kembali ya, pasangan elektron bebas yang disingkat dengan PEB, pasangan elektron bebas. Jadi kalau atom pusatnya tidak memiliki atom bebas, berarti dia non-polar. Nah, misalnya BeCl2, berarti antara atom Be dengan atom Cl. Be-nya 1 buah, Cl-nya 2. Nah, atom yang jumlahnya lebih sedikit itu menjadi atom pusat. Misalnya ini BeCl2, Be lebih sedikit, berarti atom Be sebagai atom pusat. BH3, B-nya lebih sedikit, H lebih banyak, berarti atom B sebagai atom pusat. CH4, C-nya 1, H-nya 4, C lebih sedikit, H-nya lebih banyak, maka C sebagai atom pusat. Nah, kalau atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas, berarti dia non-polar. Oke ya? Baik. Bagaimana dengan senyawa polar? Senyawa polar apabila atom yang membentuknya tidak sejenis. Tidak sejenis. Dan perbedaan keelektronegatifannya besar. Contohnya H dengan F. H tadi keelektronegatifannya 2,1. F tadi 4,1. Maka momen dipolnya 4,1 kurang 2,1 sama dengan 2,0. Nah, cukup besar perbedaan elektronegatifannya. Contoh lain, H dengan Cl. H 2,1,
Cl tadi 2,9. Momen dipolnya 0,8, cukup besar. Jadi kalau dia polar, apabila atom yang membentuknya tidak sejenis, ya, tidak sejenis dan mempunyai perbedaan elektronegativan yang besar, atau momen dipolnya besar. Nah, tapi boleh juga atomnya berbeda, tetapi atom pusatnya harus memiliki pasangan elektron bebas. Contohnya NH3. Atom N dengan atom H. N-nya 1 buah, H-nya 3. N lah sebagai atom pusat, H sebagai di luar atom pusat, atom yang terikat. Nah, N H3 memiliki pasangan elektron bebas sebanyak 1. Maka karena dia memiliki pasangan elektron bebas, berarti dia polar. Maka supaya lebih gampang, mari kita lihat tabel ini. Untuk membedakan ikatan kovalen polar dengan non-polar. Nah, kalau dia polar, apabila dia pasangan elektron ikatan itu lebih tertarik kuat ke salah satu atom. Lebih tertarik kuat. Ini misalnya H dengan F. H 2,1, F 4,1. F lebih elektronegatif, maka elektron yang digunakan untuk berikatan antara H dengan F lebih tertarik ke F karena lebih besar elektronegativan F. Nah, jadi akan muncul dua kutub yang diistilahkan dengan dipol, dua kutub. Nah, sedangkan kalau non-polar, apabila pasangan elektron ikatan itu tertarik sama kuat ke seluruh atom, sama-sama kuat, misalnya Cl dengan Cl, mereka mempunyai keelektronegatifan yang sama. Maka elektron yang dipakai bersama sama-sama tertarik ke arahnya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, kalau polar, momen dipolnya lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0, ya kan? Sedangkan non-polar, momen dipolnya 0 atau mendekati 0. Mendekati 0. Kemudian kalau polar dia bentuk molekulnya asimetri. Tidak simetri, asimetri atau tidak simetri. Sedangkan kalau polar, non-polar, dia bentuk molekulnya simetri. Ya. Kemudian kalau dia kovalen polar, dia terdiri dari dua atom yang tidak sejenis. Tidak sejenis dia. Ini H dengan F, H dengan Cl, H dengan Br, H dengan I. Kalau dia polar, atomnya sejenis. Misalnya nih, H dengan H, Cl dengan Cl, O dengan O, N dengan N, I dengan I. Sejenis dia. Non-polar. Nah, yang berikutnya adalah dia lebih dari dua atom, tetapi atom pusatnya memiliki pasangan elektron bebas, PeB. Nah, contohnya ini. N-nya atom pusat. N memiliki pasangan elektron bebas. Maka kita harus ingat kembali tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, ya, rangkap 3. Bagaimana terjadinya ikatan NH3? Ya kan? Dia memiliki satu pasangan elektron bebas,
H2O, atom pusatnya O. Dia juga memiliki pasangan elektron bebas sebanyak 2. Nah, PCl3, dia juga memiliki pasangan elektron bebas sebanyak 1. Maka kalau dia atomnya lebih dari 2 atom, tetapi atom pusatnya harus memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan nonpolar, dia lebih dari 2 atom, tetapi atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas seperti ini. Nah, inilah nonpolar. Oke, ya kan? Jadi gampang untuk membedakan antara kovalen polar dengan nonpolar. Ada 2 tadi kan? Oke, demikian untuk materi kita kali ini. Mudah-mudahan para siswa kami dapat memahami akan materi yang sudah kita bahas bersama tadi. Semoga kiranya kita tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah, belajar online. Demikian, semoga Tuhan memberkati kita. Salam sehat.